Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Eko Junaidi dengan NPM 22271015722, jurusan S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Budi Utomo. Saya di sini akan membahas materi tentang sistem refrigerasi untuk tugas mata kuliah Termodinamika 2. Yang selanjutnya langsung saya bahas, yaitu pengertian refrigerasi, yaitu suatu sistem, alat, dan media yang berfungsi untuk mengatur suhu hingga mencapai suhu di bawah ruangan dengan cara menyerap kalor dari suatu lingkungan, kemudian melepaskannya ke lingkungan yang lain. Refrigerasi dicapai dengan melakukan penyerapan panas pada suhu rendah secara terus-menerus yang biasanya bisa dicapai dengan menguapkan suatu cairan secara kontinu. Untuk siklus refrigerasi sendiri, ada 5 siklus. Yang pertama yaitu siklus kompresi uap atau vapor compression refrigeration cycle, di mana refrigeran mengalami proses penguapan dan kondensasi dan dikompresi dalam fasa uap. Untuk yang kedua yaitu siklus gas atau gas refrigeration cycle, di mana refrigeran tetap dalam kondisi gas. Kemudian yang ketiga yaitu siklus bertingkat atau cascade refrigeration cycle, di mana merupakan gabungan dari lebih dari satu siklus refrigerasi. Yang keempat yaitu siklus absorpsi atau absorption refrigeration cycle, di mana refrigeran dilarutkan dalam sebuah cairan sebelum dikompresi. Yang kelima, siklus termoelektrik atau thermoelectric refrigeration cycle, di mana proses refrigerasi dihasilkan dari mengalirkan arus listrik melalui dua buah material yang berbeda. Jadi di sini ada 5 siklus refrigerasi. Untuk yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu manfaat dari refrigerasi tersebut. Yaitu salah satu manfaatnya yaitu penggunaan refrigerasi yang sangat dikenal pada sistem pendingin udara pada bangunan, transportasi, dan pengawetan suatu bahan makanan dan minuman. Penggunaan refrigerasi juga dapat ditemukan pada pabrik skala besar, contohnya proses dehidrasi gas, aplikasi pada industri petroleum, seperti pemurnian minyak pelumas, reaksi suhu rendah, dan proses pemisahan hidrokarbon yang mudah menguap. Manfaat refrigerasi yang lain yaitu pengkondisian udara pada mangan dalam bangunan atau rumah, sehingga temperatur di dalam bangunan atau rumah lebih dingin dibanding di luar rumah. Yang kedua, pengolahan transportasi, penyediaan bahan-bahan makanan atau minuman menjadi legis terhadap aktivitas mikroorganisme. Kemudian pembuatan batu es dan dehidrasi gas dalam skala besar, pemurnian minyak pelumas pada industri minyak bumi, melangsungkan reaksi-reaksi kimia pada temperatur yang rendah, kemudian pemisahan terhadap komponen-komponen hidrokarbon yang mudah menguap. Dan yang terakhir yaitu bermanfaat untuk pencairan gas untuk mendapatkan gas murni, yaitu O2 dan N2. Selanjutnya kita akan membahas komponen pada sistem refrigerasi. Yang akan kita bahas sekarang yaitu komponen pokok yang ada dalam siklus tersebut. Untuk yang pertama yaitu kompresor. Kompresor adalah alat yang digunakan untuk menghisap uap refrigeran dan mengkompresinya sehingga tekanan uap refrigeran naik sampai ke tekanan yang diperlukan untuk pengembunan atau kondensasi uap refrigeran di dalam kondensor. Di kompresor bekerja dengan perbedaan tekanan sehingga bahan pendingin dapat mengalir dari satu bagian ke bagian yang lain dari sistem. Kompresor berfungsi untuk menghisap refrigeran dari evaporator dengan suhu dan tekanan rendah, lalu memampatkan refrigeran tersebut sehingga tekanan dan suhunya meningkat untuk kemudian dialirkan ke kondensor.
Jadi di sini ada 3 contoh kompresor. Yang pertama yaitu di sini ada kompresor tipe piston. Jadi yang sering kita lihat di AC-AC rumah itu dengan kompresor tipe ini. Kemudian yang kedua yaitu kompresor tipe rotary dan yang ketiga kompresor sentrifugal untuk yang ketiga. Pada kali ini kita akan membahas kompresor tipe piston, tapi nanti akan kita bahas di akhir presentasi ini. Untuk yang selanjutnya akan kita bahas untuk komponen yang kedua yaitu kondensor. Jadi kondensor ini berfungsi untuk membuang kalor yang diserap dari evaporator dan panas yang diperoleh dari kompresor, serta mengubah wujud gas menjadi cair. Jumlah kalor yang dilepaskan dalam kondensor sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh refrigeran di dalam evaporator, setara atau ekuivalen dengan energi yang diperlukan untuk melakukan kerja kompresi dan kalor dari sistem. Komponen sistem refrigerasi yang ketiga yaitu katup ekspansi. Katup ekspansi digunakan untuk mengekspansi secara adiabatik cairan refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sampai mencapai tingkat keadaan tekanan dan temperatur rendah. Katup ekspansi berfungsi untuk mengalirkan dan menurunkan tekanan refrigeran dari kondensor supaya mudah menguap di dalam evaporator. Kemudian yang selanjutnya komponen keempat yaitu evaporator. Evaporator disebut juga dengan boiler, freezer, froster, cooling coil, chilling unit, dan lain-lain. Fungsi evaporator sendiri yaitu untuk menyerap panas dari udara atau air di dalam ruangan yang diinginkan, kemudian membuang kalor tersebut melalui kondensor di ruang yang tidak didinginkan. Evaporator mempunyai fungsi berkebalikan dengan kondensor. Jadi evaporator terletak di antara pipa kapiler dan kompresor, yang merupakan daerah sisi tekanan rendah dari sistem. Evaporator dibuat dari bermacam-macam logam, tergantung dari bahan pendingin yang dipakai dan pemakaian dari evaporator sendiri. Logam yang banyak dipakai yaitu besi, baja, tembaga, kuningan, dan aluminium. Yang kelima, yaitu refrigeran. Refrigeran merupakan suatu media pendingin yang dapat berfungsi untuk menyerap kalor dari lingkungan atau untuk melepaskan kalor ke lingkungan, jadi keluar. Yaitu refrigeran berfungsi sebagai media pendingin dengan menyerap kalor dari benda atau bahan lain seperti air atau udara ruangan, sehingga refrigeran tersebut dapat dengan mudah mengubah fasa dari cair. Untuk komponen tambahan, beberapa komponen tambahan ini ada 4 komponen, yaitu yang pertama oil separator, kemudian reservoir tank, filter dryer, dan sightglass. Jadi ada fungsinya masing-masing. Untuk yang pertama, oil separator berfungsi untuk memisahkan udara dan oli. Jadi dari kompresor tadi itu ada gas panas yang akan masuk ke oil separator, kemudian untuk memisahkan udara dan oli. Kemudian reservoir tank yang berfungsi untuk menyimpan udara. Jadi air reservoir tank ini dirancang untuk memberikan penyangga pasokan untuk memenuhi lonjakan permintaan jangka pendek yang dapat melebihi kapasitas kompresor udara. Kemudian yang ketiga yaitu filter dryer, adalah fiber yang berguna untuk menyaring kotoran yang terbawa bersama aliran refrigeran atau freon. Untuk yang keempat yaitu sightglass atau kaca pengintai atau kaca penglihat yang berfungsi untuk tempat melihat aliran refrigeran di dalam sistem AC. Jadi kita bisa melihat di situ di sightglass ini apakah refrigeran ini masih ada isinya apa enggak gitu, atau masih ada refrigerannya enggak di dalam sistem refrigerasi ini. Jadi kalau nggak ada kan ada kemungkinan juga kebocoran dan lain-lain yang perlu dilakukan perbaikan.
Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu jenis-jenis dari refrigeran tersebut. Untuk yang pertama yaitu CFC. CFC yaitu senyawa kimia yang terdiri dari fluorin, klorin, dan karbon. Dalam beberapa dekade sebelumnya, penggunaan cairan ini cukup tinggi, khususnya jenis cairan ini digunakan untuk kulkas dan AC. Namun jenis cairan ini terbukti mampu merusak ozon, jadi pemakaiannya dilarang. Contohnya R11, R12, R13, R113, dan R115. Yang kedua yaitu HCFC. HCFC yang merupakan singkatan dari hidrogen, klorin, fluorin, dan karbon. HCFC ini diproduksi sebagai substitusi dari CFC. Meskipun jenis cairan ini lebih aman, sebagian besar negara berkomitmen untuk tidak menggunakan HFCF karena HCFC tetap memiliki dampak negatif pada lingkungan. Adapun contoh HCFC yaitu R22, R123, R142B. Kemudian refrigeran yang ketiga yaitu HFC yang terdiri dari hidrogen, fluorin, dan karbon. Jadi HFC lebih aman dibanding dengan CFC dan HCFC. Namun, Jepang dan beberapa negara lainnya ingin menurunkan pemakaian HFC untuk beberapa tahun ke depan. Tiga contoh dari HFC sendiri yaitu R32, R143A, dan R152A. Yang keempat yaitu HC, terdiri dari hidrogen dan karbon. HC merupakan senyawa yang banyak terdapat dalam minyak bumi dan salah satu alternatif yang disukai karena secara umum lebih aman dari CFC, HCFC, ataupun HFC. Tiga contoh dari HC adalah R290, R600, dan R600A. Yang kelima yaitu HFO. HFO yang terdiri dari hidrogen, fluorin, dan karbon pada umumnya. HFO tidak terbukti mencemari ozon dan tidak meningkatkan pemanasan global. Jadi, jenis cairan ini dianggap jenis yang paling ramah lingkungan. Salah satu contoh dari HFO adalah R1234YF. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip kerja siklus refrigerasi. Untuk siklus ini dimulai dari kompresor. Jadi kompresor memompa bahan refrigeran melalui seluruh sistem dan kompresor menarik gas refrigeran dingin melalui jalur isap atau section line dari evaporator freezer. Jadi di sini evaporator freezer. Jadi untuk selanjutnya pada saat yang sama kompresor juga mengompres gas dan memompa ke discharge line atau jalur tekanan tinggi. Jadi gas yang terkompresi temperaturnya meningkat tajam dan memasuki kondensor. Jadi sebelum memasuki kondensor di sini, dia ada oil separator yang berfungsi untuk memisahkan oli dan gas. Jadi di sini kondensor sebelum melakukan fungsinya, jadi dipisahkan dulu oleh oil separator. Kemudian kondensor melakukan fungsi yang mirip dengan radiator di sebuah mobil. Jadi kondensor adalah koil pendingin dan gas refrigeran panas. Untuk gas refrigeran panas. Dan kondensor panas tersebut dikeluarkan ke ruang udara di luar kabinet atau di luar ruangan. Selama proses ini, gas refrigeran melepas panas dalam kabin dan merubah ke bentuk cair. Lalu, cairan pendingin panas meninggalkan kondensor dan memasuki tabung atau pipa kapiler dan filter dryer atau saringan untuk menyaring segala uap air atau kotoran. Jadi, pada kondensor ini terjadi proses kondensasi yang merubah dari gas menjadi cair. Kemudian, setelah dari filter dryer, dia bisa dilihat juga untuk refrigeran ini apakah masih ada dalam siklus atau tidak melalui sight glass. Jadi bisa dilihat di sini dari sight glass apakah dia terlihat atau tidak gitu, masih ada atau tidak di dalam pipa-pipa ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu tabung kapiler atau expansion valve. Jadi expansion valve ini harus diukur dengan seksama panjang dan diameter dalam untuk mengukur
arus refrigeran cair dengan jumlah yang tepat untuk alirkan sesuai dengan kebutuhan untuk setiap unit. Jadi sebuah panjang yang telah ditetapkan tabung kapiler biasanya disolder di sepanjang bagian luar junction line membentuk penukar panas yang membantu untuk mendinginkan refrigeran cair panas dalam tabung kapiler. Pipa kapiler kemudian dihubungkan ke pipa yang lebih besar yaitu evaporator. Refrigeran keluar dari tabung kapiler dan memasuki tabung yang lebih besar atau evaporator. Jadi dari expansion valve ini ada peningkatan mendadak dalam bentuk diameter pipa, membentuk daerah tekanan rendah, dan suhu refrigeran turun secara drastis karena perubahan dari cair ke campuran cair dan gas. Dalam proses melewati evaporator, refrigeran menyerap panas di area sekelilingnya. Refrigeran kemudian secara bertahap berubah dari cair ke campuran cair dan gas ke gas. Jadi gas refrigeran bertekanan rendah meninggalkan koil evaporator yang setelah itu memasuki akumulator. Jadi di sini memasuki akumulator. Apa itu fungsi akumulator? Jadi akumulator dirancang berbentuk silinder besar untuk menjebak cairan refrigeran yang tidak atau belum berubah menjadi gas di evaporator. Karena tidak mungkin untuk kompres cairan, jadi akumulator mencegah refrigeran dalam bentuk cairan kembali ke kompresor. Jadi gas refrigeran meninggalkan akumulator dan kembali ke kompresor melalui garis isap yang merupakan bagian dari panas exchanger sehingga menyelesaikan siklus pengaruh penambahan plat datar vertikal pada tub penukar panas dengan tambahan aluminium. Mohon maaf untuk videonya. Jadi seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi sistem refrigerasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat memberikan manfaat buat diri saya sendiri maupun buat orang lain, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah tutur kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.